Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya, channel Melki Petrus. Nah, gimana nih persiapannya teman-teman? Pastinya sudah mempersiapkan diri dengan matang ya teman-teman untuk menghadapi tes SKD yang sudah di depan mata. Nah, teman-teman, ini adalah kunci jawaban dan pembahasan dari soal tryout 1 dari tes intelijensi umum untuk 35 soal. Nah, bagaimana pembahasannya? Let's check it out. Nah, ini adalah soal nomor satunya ya teman-teman. Afrika Selatan rand. Nah, Afrika Selatan ini memiliki mata uang rand ya teman-teman. Jadi ini Afrika Selatan adalah negara, kemudian randnya itu adalah mata uang ya teman-teman. Nah, ini adalah mata uangnya. Maka kita juga harus tentukan di sini berarti negaranya dan di sini adalah jenis mata uangnya ya teman-teman. Maka yang benar adalah Pakistan, itu negaranya, mata uangnya adalah rupiah ya teman-teman. Maka jawaban nomor satu itu adalah A. Nah, ini adalah soal nomor 2 ya teman-teman. Dehidrasi kurang cairan, ini artinya sama ya teman-teman. Dehidrasi itu adalah kurang cairan, ini sama. Berarti ini juga nanti kita mencari arti yang sama ya teman-teman dari katanya. Nah, maka jawabannya adalah C ya teman-teman. Dekan itu adalah pemimpin fakultas ya teman-teman. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini adalah nomor 3 ya teman-teman. Konferensi. Nah, konvensi itu adalah pertemuan ya teman-teman. Ini adalah pertemuan. Konferensi juga pertemuan ya teman-teman. Pertemuan. Nah, ini berarti katanya sama ya teman-teman. Di sini juga kita nanti akan lihat dan kita mencari kata yang sama ya teman-teman. Maka jawabannya adalah elaborasi penggarapan. Itu sama ya teman-teman artinya. Nah, ini soal nomor 4. Sekolah, siswa belajar. Nah, kita lihat hubungannya ya teman-teman. Sekolah ini adalah tempatnya ya teman-teman. Ini adalah tempatnya. Di sekolah ada siswa, berarti orangnya ya teman-teman. Ini adalah orangnya. Nah, kemudian siswa di sekolah itu ngapain? Belajar ya teman-teman. Berarti ini kegiatannya ya teman-teman. Ini adalah kegiatannya. Maka kita cari ya teman-teman, tempat, orang, sama kegiatan. Nah, kita lihat ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A ya teman-teman. Laboratorium itu tempatnya, ilmuwan itu orangnya, meneliti itu kegiatannya. Maka jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 5. Semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Nah, ditanya kesimpulannya ya teman-teman. Ini adalah suatu silogisme ya teman-teman. Maka kita lihat ya teman-teman. Kalau di sini semua pegawai harus datang lebih awal, Soleh adalah seorang pegawai, maka Soleh harus datang lebih awal ya teman-teman. Maka ini adalah P apabila kalau kita lihat ya teman-teman pembahasannya, apabila P maka Q. Nah, di sini semua pegawai, Soleh adalah pegawai, berarti P ya teman-teman. Kita lihat di sini pegawai itu adalah P. Nah, jadi kalau seperti ini, P-nya kita coret ya teman-teman, maka Q ya teman-teman. Maka Q itu adalah datang lebih awal. Maka jawabannya adalah Soleh harus datang lebih awal. Maka jawabannya itu adalah B ya teman-teman. Nah, ini soal nomor 6. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, jadi di sini teman-teman kalau ada kata sebagian, maka nanti jawabannya adalah harus sebagian ya teman-teman. Nah, maka kita lihat di sini ya teman-teman. Yang sebagian itu ada B dan C. Kita lihat ya. Sebagian pelaut bukan penyelam dan sebagian penyelam bukan perenang. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini bukan penyelam. Berarti jawabannya adalah sebagian pelaut bukan penyelam. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Nomor 7, semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Maka jawabannya adalah kalau ada sebagian, maka jawabannya juga nanti ada sebagian ya teman-teman. Nah, di sini yang sebagian ada E dan C ya teman-teman. Nah, kalau C, sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika.
Sedangkan yang E, sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Karena dia jawabannya adalah E ya teman-teman. Karena semua siswa yang suka fisika juga suka matematika ya teman-teman. Dan yang suka kimia juga suka matematika. Berarti semua siswa suka fisika, juga kimia, dan matematika. Kalau itu dia pernyataannya. Tetapi ada sebagian yang suka fisika juga suka kimia. Berarti jawabannya sebagian yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Maka jawabannya E ya teman-teman. Nomor 8, Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Ingat ya teman-teman, semua teller bank tidak pernah telat. Maka Chandra tadi teller bank yang tidak telat ya teman-teman. Maka dia nanti akan dipromosikan. Maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Chandra akan dipromosikan. Nah, soal nomor 9, dalam satu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C. Nah, langsung saja teman-teman buat urutannya ya. Nah, kita lihat ya. A menyelesaikan ujian sebelum D. C menyelesaikan ujian setelah B. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka jawabannya adalah, nah, jadi kita lihat ya teman-teman. Tadi si B menyelesaikan ujian sebelum A ya teman-teman. Maka jawabannya adalah B urutannya ya teman-teman. B, kemudian A, kemudian A menyelesaikan ujian sebelum D, berarti D, kemudian D menyelesaikan ujian sebelum C, maka dia jawabannya B, A, D, C ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Ini dia nomor 10 ya teman-teman. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan yang memiliki nilai tertinggi, ingat ya teman-teman, nilai tertinggi. Maka kalau kita lihat ya urutannya adalah nilai Sigit, kemudian diikuti oleh nilai Nila, kemudian nilai Fatur, kemudian nilai Banu, dan yang terakhir adalah nilai Ani ya teman-teman. Maka jawabannya adalah E. Soal nomor 11, 8 orang ingin mengadakan rapat dengan posisi duduk melingkar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini posisinya ya teman-teman. Nah, kita buat ada 8. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa tentukan ya teman-teman dari yang diketahui. G di sebelah A dan berhadapan dengan D. Berarti G di sebelah A, berarti ini G di sebelahnya adalah A. G berhadapan dengan D ya teman-teman. Kemudian di antara E dan D terdapat kursi B. Berarti terdapat kursi B di antara E dan D. Apabila di sini E-nya teman-teman, berarti ada kursi B di sini ya teman-teman. Kemudian F berhadapan dengan A. Ini A berarti F ya teman-teman hadapannya. Dan bersebelahan dengan C. Maka bersebelahan dengan C ya teman-teman. C duduk di antara A dan F. Berarti kalau sini F, maka di sini H-nya ya teman-teman. Nah, dan berhadapan dengan E. Di manakah letak A pada pernyataan berikut? Berarti A diapit oleh G dan E ya teman-teman. Maka jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini dia soal nomor 12. Terdapat 8 ruangan dengan 4 kamar yang disusun berhadapan. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ada 8 ruangan yang disusun berhadapan ya teman-teman. Ada 4. Nah, seperti ini dia teman-teman. Kamar 1, 2, 3, 4 berurutan. Berarti apabila di sini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti 5, 6, 7, 8-nya berurutan ya teman-teman. Kamar 8 berhadapan dengan 4. Berarti di sini 8 ya teman-teman. Kalau tadi katanya berurutan, berarti di sini adalah 5, 6, 7 ya teman-teman. Nah, kamar 5 berhadapan dengan 1, benar ya teman-teman. Kamar 3 berhadapan dengan gudang. Berarti ini gudangnya ya teman-teman. Posisi gudang berada di kamar nomor, berarti nomor 7 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah E. Ini dia soal nomor 13. 3 dikurang 18% ditambah 2,5 sama dengan, nah ini ya teman-teman, kita bisa buat ke pecahan dulu ya teman-teman. Nah, jadi kalau
18% itu adalah 18 per 100 ya teman-teman. Kemudian 3 itu adalah 300 ya teman-teman. 300 per 100. Nah, karena ini adalah operasi kurang, maka kita buat kurang di sini. Nah, 2,5 adalah 25 per 10 ya teman-teman. Jadi kalau dia per 100 adalah 250 ya teman-teman. Karena ini operasinya penjumlahan, maka ini adalah 250 per 100 sama dengan 2,5 ya teman-teman. Maka apabila kita hitung ya teman-teman, ini adalah 532 per 100 itu sama dengan 532 per 100. Nah, itu sama dengan 58 per 25 ya teman-teman. Apabila ini kita bagi 4 ya, maka jawabannya adalah 58 per 25. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini adalah soal nomor 14. 6 adalah berapa persen dari 60? Nah, jadi kita lihat ya teman-teman. X persen atau Y persen dari 60 itu sama dengan 6. Maka di sini langsung saja ya teman-teman, Y per 100 dikali 60 itu sama dengan 6. Maka 60Y per 100 sama dengan 6. Nah, matikan dulu nolnya ya teman-teman biar gampang. Maka di sini tinggal 6Y per 10 sama dengan 6. Nah, kita kali silang ya teman-teman. Maka kalau kita kali silang, maka 6Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 6. Berarti Y sama dengan 10 ya teman-teman. Jawabannya adalah A. 1 kuintal ditambah 17 kg sama dengan berapa kilogram? Nah, kalau 1 kuintal itu sama dengan 100 kg ya teman-teman. Nah, tambah 17 kg itu berarti ada 117 kg ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Ini dia soal nomor 16. 15 akar 3 per 2 dikurang akar 5 itu sama dengan kita harus buat dia pengalinya ke bentuk akar seperti ini ya teman-teman, kebalikannya. Jadi 15 akar 3 per 2 dikurang akar 5 itu dikali 2 ditambah akar 5 per 2 ditambah akar 5. Jadi 15 ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita kalikan dengan ini, maka di sini adalah 30 akar 3 ditambah 15 akar 15 per, ini kita kalikan ya teman-teman, ini adalah hasil perkaliannya ya, ini dengan ini. Maka ini kita kalikan dulu, kemudian kalikan ke sini, kemudian kali ke sini dan ke sini ya teman-teman. Nanti hasilnya adalah 4 dikurang 5 ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya itu adalah 30 akar 3. Ini 4 kurang 5 per minus 1 ya teman-teman, ditambah 15 akar 15 per minus 1. Nah, jadi dia minus 30 akar 3 dikurang 15 akar 15 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah minus 30 akar 3 dikurang 15 akar 15. Maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 17. 64, 32, 16, 8. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini adalah 2 pangkat 6 ya teman-teman. Kemudian 32 ini adalah 2 pangkat 5. Berarti ini adalah 2 pangkat 4. Ini adalah 2 pangkat 3. Maka selanjutnya nanti teman-teman adalah 2 pangkat 2 adalah 4. Selanjutnya 2 pangkat 1 adalah 2. Dan kemudian 2 pangkat 0 adalah 1. Jawabannya 4, 2, 1 ya teman-teman. Jawabannya itu adalah B. Kemudian ini dia 1, 1, 2, 3, 5. Ini adalah 1. Apabila kita lihat ya teman-teman, polanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka nanti 3 tambah 5 sama dengan 8 ya teman-teman. 5 tambah 8 sama dengan 13 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 8 dan 13. Jawabannya adalah E. Ini dia nomor 19. 4, 6, 10, 16, 24. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini 46 berarti ditambah 2, 6 ke 10 tambah 4
10 ke 16 tambah 6, 16 ke 24 tambah 8, karena itu 24 teman-teman ya. Berarti kalau ini 8 berarti tambah 10. Berarti ini adalah 34 ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Ini dia soal nomor 20. 3, 4, 9, 15, 23, 33, 45, 59, 75, 91. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya teman-teman, dia 3 ke 9 berarti ini tambah 6. 6 ke 9 ke 23 berarti ditambah 14 ya teman-teman. 23 di ke 45 ini berarti 22 ya teman-teman. Kemudian 45 ke 75 berarti 30 ya teman-teman. Nah, berarti nanti kalau kita lihat di sini 6 ke 14 itu tambah 8, 14 ke 22 tambah 8, kemudian 22 ke 30 tambah 8, karena itu 30 ke angka berikutnya ke sini tambah 8 ya teman-teman. Tambah 8 lagi berarti 38 ya teman-teman di sini. Nah, ya 38 ini tadi ditambah dengan 75 ya teman-teman. Nah, tambah 38 sama dengan ini 13, ini 8 tambah 3 113 ya jawabannya teman-teman di sini ya. 113, maka jawabannya adalah E. Kemudian nomor 21, apabila 10 orang dapat membuat 15 roti, maka apabila 45 roti dapat dibuat oleh berapa orang? Nah, ini adalah perbandingan yang senilai ya teman-teman. Maka kalau di sini kita lihat 10 orang dapat membuat 15 roti. Maka kalau 45 roti itu berapa orangkah yang membuatnya? Karena ini adalah perbandingan senilai, maka kita kali silang ya teman-teman. Maka 10 dikali 45 sama dengan 15x. Nah, jadi teman-teman ini adalah 450 sama dengan 15x. Maka x adalah 450 dibagi 15. Itu sama dengan 30 ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Nah, ini adalah soal nomor 22. Apabila 15 pekerja dapat menyelesaikan proyek pembangunan rumah selama 60 hari, berapakah tambahan pekerja apabila proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini. 15 pekerja dapat menyelesaikan 60 hari. Kemudian apabila ingin menyelesaikan 15 hari, maka berapakah nanti tambahan pekerja? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, karena ini adalah perbandingan yang berbalik nilai, maka kita tinggal kalikan ke sampingnya ya teman-teman. Maka 15 dikali 60 sama dengan 15x. X kali 15 ya teman-teman. Nah, ini kita coret aja langsung ya teman-teman, karena angkanya sudah sama, maka dia adalah X sama dengan 60. Jadi katanya adalah tambahan ya teman-teman, maka kita kurangkan dulu dengan pekerja yang sudah ada tadi. Maka sekarang tambahan pekerjanya adalah tambahan pekerja adalah 60 dikurang 15 ya teman-teman, sama dengan 45 orang. Maka jawabannya adalah B. Ini adalah soal nomor 23. Ibu membeli mangga dengan harga 25.000 sebanyak 5 kg. Berarti 1 kg mangga kita langsung buat saja teman-temannya, 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000 ya teman-teman. Apabila ia ingin membeli mangga dengan uang 125.000, maka apabila dia ingin membeli 125.000, maka 125.000 karena tadi 1 kg mangga adalah harganya 5.000, langsung saja teman-teman ya kita bagi dengan 5.000. Kita coret 3 nolnya, berarti 125 dibagi dengan 5 adalah ini ya teman-teman, 15 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah E. Nah, ini juga bisa kita selesaikan teman-teman dengan menggunakan perbandingan ya teman-teman. Nah, apabila tadi 25.000 dengan konsep perbandingan, karena ini adalah perbandingan senilai. Nah, jadi 25.000 membeli 5 kg mangga. Maka kalau 125.000 itu berapa kilogram? Berarti X ya teman-teman, karena ini adalah perbandingan senilai. Maka kita kali silang. Maka 25.000 dikali X sama dengan 5 dikali 125.000.
Nah, maka X sama dengan 5 dikali 125.000 dibagi 25.000 ya teman-teman. Apabila ini kita kali, maka nanti X sama dengan 15. Sama ya teman-teman jawabannya. Nah, ini adalah soal nomor 24. Apabila Rudi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, menempuh jarak 120 km, ia menambah kecepatannya menjadi 60 km per jam. Berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Rudi? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, jadi apabila si Rudi 40 km mengendarai sepeda motornya, nanti dia menempuh jarak 120 km. Maka apabila 60 km, maka X ya teman-teman. Karena ini adalah perbandingan yang berbalik nilai, ya teman-teman, maka kita kalikan langsung dengan sampingnya ya teman-teman. Maka 40 dikali 120 sama dengan 60X. Maka X sama dengan 40 kali 120 per 60. Nah, ini ya teman-teman. Ini 120 dengan 60 itu adalah 2 ya teman-teman. Sekarang 2 dikali 40 adalah 80. Maka jawabannya adalah E ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah soal nomor 25. Apabila X sama dengan 14 dan Y sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 itu adalah 15 ya teman-teman. Maka X sama dengan 14, Y sama dengan 15. Maka udah pasti ya teman-teman, X itu lebih kecil dari Y. Maka jawabannya adalah C. Ini nomor 26. Apabila P adalah harga 15 kotak pensil senilai 150.000. Berarti satu kotak pensil itu adalah 150.000 dibagi 15 berarti sama dengan 10.000 ya teman-teman. Nah, dan Q adalah harga sabun 6 biji. Maka harga 1 biji sabun sama dengan 60.000 dibagi dengan 6 berarti sama dengan 10.000. Sama ya teman-teman, harga satu kotak pensil dengan 1 biji sabun. Maka jawabannya adalah 6P sama dengan 6Q ya teman-teman. Nah, ini soal nomor 27. Apabila X sama dengan 27.000 dan Y adalah 4 buah apel 16.000. Maka, nah kita lihat dulu ya teman-teman. X sama dengan 27.000 dan Y-nya, Y 4 buah apel ya teman-teman. Berarti kalau satu buah apel 16.000 dibagi dengan 4 berarti Y-nya itu adalah 4.000 ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ya teman-teman di sini, maka kalau ini 3X lebih kecil dari 3Y itu salah ya teman-teman. B-nya juga salah. C-nya 2X lebih besar dari 5Y ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, 2X itu adalah 54.000. 5Y, 5 kali 4.000, nanti 5Y sama dengan 20.000 ya teman-teman. Maka 2X itu lebih besar dari 5Y, maka jawabannya adalah C. Nah, ini soal nomor 28. Apabila X adalah 10 batang rokok 130.000 dan Y adalah 5 kg minyak makan 100.000, maka yang kita lihat ya teman-teman, harga X-nya itu sama dengan 10 batang rokok 130.000. Maka dia sentuh satu batang rokoknya 130.000 dibagi 10 sama dengan 13.000 ya teman-teman. Sedangkan Y adalah 5 kg minyak makan 100.000. Maka Y untuk satu Y-nya adalah 100.000 dibagi 5. Maka sama dengan 20.000 ya teman-teman. Kita lihat hubungannya ya teman-teman. Nah, X sama dengan Y salah ya teman-teman. 2X sama dengan 2Y salah ya teman-teman. Bila 4X itu lebih kecil dari 6Y. Kalau kita lihat ya teman-teman, kita kalikan kali 4, ini adalah 12, berarti dia 52.000. Ini 4X dengan 6Y. 6 kali 20.000 itu adalah 120.000 ya teman-teman. Maka benar ya teman-teman, 6Y. Maka 4X itu lebih kecil dari 6Y. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini adalah nomor 29.
manakah gambar yang benar. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Nah, kalau gambar yang pertama ya ke gambar kedua, berarti lingkaran ini masuk ke dalam segitiga ya teman-teman. Kemudian ini adalah segi 5, ya ini segi 5. Berarti di dalamnya segi 4, berarti ada pengurangan seginya ya teman-teman. Nah, berarti ini 4. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, berarti ini setengah lingkaran ini nanti masuk ke dalam setengah lingkaran yang di bawah ya teman-teman. Jadi di dalam seperti ini dia. Kemudian ini nanti ini kan segi 4 ya teman-teman. Berarti kalau kurang satu nanti jadi masuk segitiga ya teman-teman di sini. Untuk gambar ini. Maka jawabannya adalah untuk soal nomor 29 ini adalah A ya teman-teman. Ini nomor 30, kita lihat ya teman-teman di gambar ini. Yang pertama di sini adalah berwarna hitam, kemudian putih ya teman-teman. Nah, berarti kalau di sini hitam berarti nanti di sini adalah lingkaran putih ya teman-teman. Kemudian kalau ini bagian bawahnya ke atas ya teman-teman, dia diputar ya teman-teman. Nah, kemudian muncul lingkaran hitam di bawahnya. Berarti nanti di sini ya teman-teman, nanti di sininya berarti muncul lingkaran berwarna tetap ya teman-teman, dia hitam yang muncul, maka nanti ini lingkaran hitam, maka nanti di sini adalah lingkaran hitam ya teman-teman. Nah, kemudian posisi yang di dalam ini dibalikkan ya teman-teman ke ujungnya. Nah, maka nanti posisi yang di dalam segitiga ini akan ke ujungnya ya teman-teman. Maka jawabannya adalah posisinya itu D ya teman-teman. Nah, dia dibalik ya. Jadi tadi berada di bawah, sekarang berada di atas ya teman-teman. Maka jawabannya adalah D. Ini dia nomor 31. Nah, jadi yang pertama adalah arsiran ya teman-teman, yang berwarna hitam, kemudian berwarna putih. Maka kalau nanti kita lihat di sini yang bagian atas berwarna putih, maka nanti dia berwarna hitam ya teman-teman, segitiganya balikannya ya. Nah, kemudian ininya tetap ya teman-teman. Pembatasnya ini tetap, berarti ini nanti berwarna hitam ya teman-teman. Nah, kemudian lingkaran yang pertama kemudian diisi dengan lingkaran kecil di dalamnya ya teman-teman. Berarti sama-sama ya teman-teman, dia lingkaran. Maka kalau ini persegi panjang, nanti berarti ada persegi panjang yang diisi di dalamnya. Jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Nah, ini dia nomor 32. Manakah gambar yang berbeda? Kita lihat sudutnya ini ya teman-teman. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya teman-teman. Rusuknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Maka yang berbeda adalah A ya teman-teman, dia 5. Nah, ini dia soal nomor 33. Nah, ini yang berbeda adalah, nah ini ya teman-teman, segi 6 ini apabila kita miringkan, nanti posisi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga kalau kita miringkan ke kiri seperti ini ya teman-teman, trapesium ini. Nah, lingkaran juga seperti ini. Nah, jejar genjang ini juga seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila ini kita miringkan, ini harusnya posisinya itu tidak seperti ini ya teman-teman. Kalau kita miringkan, nah harusnya dia seperti ini, ke bawah dia ya teman-teman. Seperti ini. Maka jawabannya itu adalah E ya teman-teman. Ini dia yang salah ya. Nah, ini dia soal nomor 34. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat ini ya, jarum ini. Nah, posisinya adalah ke sini ya, teman-teman. Kemudian berlawanan dengan bidang diagonalnya. Kemudian kembali lagi berlawanan, berarti kembali lagi ya, teman-teman, ke bentuk awalnya seperti ini. Nah, berarti di sini ya, teman-teman, kita eliminasi ya. Maka yang tinggal itu adalah B dan C ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman. Nah, kalau ini ya, pertama berhadapan, kemudian yang kedua tidak berhadapan, kemudian kembali berhadapan, tidak berhadapan, maka nanti di sini berhadapan ya teman-teman.
garis-garis ini, maka otomatis jawabannya pasti B ya teman-teman. Nah, manakah lanjutan dari gambar berikut ini? Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini ada 4 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. 4, ini 1, 2, 3. Ini 3 yang bentuk seperti ini dan bentuk eh, petirnya ini ada 2 ya teman-teman. Nah, kemudian ini 2, bentuk petirnya jadi 4, berarti tambah 2 ya teman-teman. Nah, ini tinggal 1, bentuk petirnya jadi 6. Nah, berarti di sini habis ya teman-teman. Ini tidak ada lagi ya bentuk segitiga seperti ini. Berarti nanti bentuk petirnya tambah 2 ya teman-teman. Jadi di sini bentuk petir ada 8 ya teman-teman. Maka semuanya bentuk petir ya teman-teman ada 8. Maka jawabannya adalah D. Nah, demikian teman-teman pembahasan soal tryout dari tes intelijensi umum. Gimana teman-teman? Mudah ya soal tryout ini ya teman-teman. Semoga teman-teman dengan banyak perhati soal, nantinya teman-teman dapat mengerjakan soal-soal SKD CPNS 2021 yang akan teman-teman hadapi. Nah, jangan lupa ya teman-teman di subscribe video ini dan di share serta berikan like ya teman-teman. Oke, terima kasih.